Teman-teman, ada yang udah tahu belum apa itu C++? Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu C++. Jadi C++ itu adalah bahasa pemrograman yang dibuat sebagai pengembangan dari C. Biasanya digunakan untuk membuat program yang cepat dan efisien, seperti game, aplikasi, desktop, dan sistem operasi. Jadi kita tuh harus mendukung konsep objeknya, sehingga kita dapat memudahkan pengembangan program yang lebih kompleks. Jadi bahasa C++ mulai dikembangkan pada tahun 1979, dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup di Bell Labs dan diperkenalkan pertama kali pada awal 1980-an. Jadi di sini versi komersial pertamanya dapat dikenal juga sebagai C with Classes yang diperkenalkan pada tahun 1983. Nah teman-teman, udah pada tahu belum nih mengenai struktur logika if-else dalam C++? Saya akan menjelaskan mengenai struktur logika if-else dalam C++ ini. Struktur logika if-else dalam C++ ini adalah sebuah struktur dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi. Sederhananya saja, kita bisa mengatakan, jika if suatu kondisi benar, lakukan hal ini. Sintaks, jika tidak else, lakukan hal lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pergi ke sekolah jika hari hujan, saya akan membawa payung. Jika tidak hujan, saya tidak perlu membawa payung. Cara kerja if-else. Kondisi program akan memeriksa bahwa kondisi yang diberikan. Misalnya cuaca sama dengan hujan bernilai benar atau salah. Jika kondisi benar, kode di dalam blok if akan dijalankan. Jika kondisi salah, kode di dalam blok else akan dijalankan. Pada video ini, kita akan belajar tentang konsep if-else dalam pemrograman. Konsep ini penting untuk pengambilan keputusan, mengontrol alur program, dan membuat program lebih fleksibel. Dengan if-else, kita bisa menentukan aksi yang diambil berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi biasanya berupa perbandingan atau pengecekan nilai yang menghasilkan output benar, true, atau salah, false. Pertama-tama, kita coba membuat contoh sederhana. Misalnya, ketika kita memasukkan nilai A, program akan menampilkan output pertahankan. Namun, jika kita memasukkan nilai yang tidak sesuai seperti huruf selain A, B, C, D, atau E, maka program akan memberi peringatan, maaf, format nilai tidak valid. Di sini kita juga melihat konsep else if. Saat kondisi pertama pada if tidak terpenuhi, else if akan dijalankan. Misalnya, ketika kita mencoba input nilai B, output yang muncul adalah harus lebih baik lagi. Dengan pendekatan ini, kita bisa menangani berbagai input dengan cara yang mudah, jelas, dan terstruktur. Setelah selesai membuat kode, kita akan coba compile dan run programnya. Jadi, saat kode ini kita compile dan run, kamu bakal lihat langsung gimana sih if-else bekerja dan mengatur alur sesuai kondisi yang kita tentukan. Jadi, kesimpulannya teman-teman, if-else ini adalah salah satu konsep penting dalam pemrograman yang berfungsi untuk pengambilan keputusan. Dengan if, kita bisa memeriksa apakah suatu kondisi itu benar atau salah. Kalau kondisinya benar, blok code di dalam if akan langsung dijalankan atau dieksekusi. Tetapi kalau kondisinya salah, jangan khawatir. Ada else sebagai rencana cadangan yang bakal dijalankan kalau kondisi if tidak terpenuhi. Intinya, dengan if else kita bisa membuat program yang lebih dinamis serta fleksibel sesuai kondisi yang diberikan. Programnya bisa mengikuti kondisi yang terjadi, nggak cuma berjalan lurus begitu aja, tapi bisa bercabang sesuai kondisi yang dihadapin.